warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal-hal jamaah. Alhamdulillah. Kita kan udah tahu ceritanya, kita udah punya ilmu. Sehingga kita nggak seperti Nabi Musa alaihissalam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, COVID-19 belum selesai. Ada banyak problematika yang kita hadapin juga belum usai. Anak-anak yang mungkin harus sekolah online. Pekerjaan yang terkadang sudah mulai menurun. Sebagian di PHK, sebagian tidak tahu harus berbuat apa. Kok belum selesai ya? Kenapa? Sampai kapan ini terjadi? Sebagian sudah mengatakan udah gak kuat. Terus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, COVID-19 belum selesai. Ada banyak problematika yang kita hadapin juga belum usai. Anak-anak yang mungkin harus sekolah online. Pekerjaan yang terkadang sudah mulai menurun. Sebagian di PHK, sebagian tidak tahu harus berbuat apa. Kok belum selesai ya? Kenapa? Sampai kapan ini terjadi? Sebagian sudah mengatakan udah gak kuat. Terus gimana? Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Jauzi. Ada dua ulama ini, yang satu namanya Ibnu Qayyimil Jauziyah, yang satu namanya Ibnul Jauzi. Jadi bukan Ibnu Qayyimil Jauzi yang berkata ini, tapi Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Saidul Khatir, bahwasanya pengurusan Allah Subhanahu wa taala, aturan yang Allah bikin, ketentuan yang Allah tetapkan, itu lebih baik daripada aturan kita, daripada keinginan dan ketentuan kita. Berapa sering kita punya keinginan, Allah halangin. Untuk apa? Untuk menguji. Orang tuh kalau nggak diuji, kita bisa ngelihat kenapa ada ujian di sekolah. Kenapa anak itu mau pindah dari satu jenjang ke jenjang selanjutnya, ada ujian, nanti diuji lagi, nanti diuji lagi. Agar nampak siapa engkau sebenarnya. Untuk melihat kesabaran. Maka tampakkan untuk Allah kesabaran yang indah. Setelah itu dapat apa? Ya, engkau akan dapat, nggak lama lagi ada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Ahibati fillah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ya. Kayaknya ayat ini harus sering-sering kita baca.
Karena sudah mulai muncul pesimisme. Mulai sebagian putus asa. Mulai sebagian lupa bahwa dia adalah makhluk yang dicipta. Bahwa yang ngurus alam semesta ini satu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia yang ngurusin. Dia yang ngatur. Dia yang memberi. Dia yang menghalangi. Dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Kok bisa seperti itu? Dia pemiliknya. Dan ingat, walillahil asmaul husna. Bagi Allah semua nama-nama yang indah. Ketika engkau kenal sama Allah Azza wa Jal, maka engkau akan tahu bahwasanya apa yang terjadi ini berdasarkan ilmunya Allah Azza wa Jal, kasih sayangnya Allah Azza wa Jal, rahmatnya Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Coba kita buka firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita ini makhluk-makhluk yang bodoh, yang lebih suka mengikuti nafsunya. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum atau yang berkaitan dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak punya ilmunya. Sehingga kadangkala kita menganggap nggak baik karena kita tidak menyukainya. Sehingga apa standar itu baik dan itu buruk? Kesenangannya. Maka Allah sebutkan standar baik dan buruk itu ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla katakan tuh kalian nggak suka tuh, tapi bisa jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian, dan sebaliknya bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kok bisa seperti itu? Allah tahu, kok nggak tahu? Malaikat-malaikat Allah juga nggak tahu. Allah menceritakan di surah Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Bagaimana tatkala Allah Jalla Jalaluh menyampaikan keinginannya kepada malaikat-malaikat bahwa dia hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Apa tanggapan para malaikat? Mereka memberikan tanggapan. Kita akan baca bahwa ternyata malaikat itu nggak tahu juga. Pandangan malaikat itu salah. Tanggapan mereka nggak benar. Itu malaikat. Kita akan baca di ayat 30 di surah Al-Baqarah sampai ayat 33. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا Nah, آدم hasbuk. Cukup. Nah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kita lihat bagaimana tanggapan malaikat ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Apa kata mereka? Mereka pesimis. Mereka memandang kepada sisi buruknya. Apakah engkau akan menciptakan di dalamnya yang akan membuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah? Sehingga mereka mengatakan, kalau engkau melihat kami nih, ya udah kerjanya bertasbih memujimu, mengagungkan engkau. Tapi apa kata Allah? Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini masalahnya. Jadi perencanaan Allah itu selalu lebih baik daripada perencanaan kita. Selalu indah karena kita nggak punya ilmunya. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla meminta kepada malaikat-malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Mereka mengatakan kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi sesuatu itu jadi baik, sesuatu itu jadi buruk, itu bukan karena kita menyukainya. Karena terkadang seorang hamba ketika terjadi sesuatu yang dia sukai, dia gembira, dia anggap itu baik. Seperti orang tatkala memiliki harta yang banyak, dia angkat jabatannya, dalam pandangan dia itu baik. Padahal dengan berjalannya waktu, ternyata dia mulai tidak sholat berjamaah di masjid. Ternyata dia mulai, ia tidak peduli sama istri dan anak-anaknya. Mulai dengan kesibukannya. Jadi itu hal yang buruk buat dia. Sebagian orang subhanallah, bagaimana dia bercerita, Ustaz, tatkala ana susah, ana jadi dekat sama masjid. Tatkala ana susah, dekat sama masjid. Ketika dikasih kenikmatan nama Allah Azza wa Jal, aku jadi jauh dari masjid. Terus mana yang lebih baik buat engkau? Maunya orang itu, dia senang hidupnya tapi dekat sama masjid. Ya. Tapi tidak semua orang mampu. Kenapa tidak semua Allah bikin kaya? Tidak semua Allah bikin tampan. Tidak semua orang Allah kasih jabatan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang lebih tepat untuk fulan. Maka jangan protes sama takdir Allah SWT. Allah itu maha tahu dan kita nggak tahu. Ya, kita lihat nih rencana seorang nabi. Nabi punya rencana. Kita buka surat Yusuf. Nah, ayat berapa tadi surat Yusuf? Bismillah, ayat 43. Nah, kita baca Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Beliau ingin keluar. Bagaimana cara beliau keluar? Beliau punya rencana tatkala ada dua orang tadi yang meminta takwil mimpinya.
kemudian dikasih tahu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berharap satu orang yang selamat itu bisa ya menyebut dia lah, ngobrol sama raja atau apa, ngelobi lah agar dia dikeluarkan. Itu rencana Nabi Yusuf alaihissalam. Udah capek di penjara. Tapi Allah punya rencana lain. Nah, silakan dibaca. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف. Ayat berapa? 43? Yes. 4, yang dibaca ayat 42. Afwan. Nah. Ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Barakallahu fikum. Kita lihat tuh. Gara-gara dibikin lupa sama setan, dia nggak nyebutin kondisi Nabi Yusuf. Ada orang baik di penjara itu, sebenarnya dia nggak salah. Harapannya ya Nabi Yusuf dikeluarkan. Tapi yang terjadi, setan membuat dia lupa. Setan berpikir dengan cara seperti itu, Nabi Yusuf akan lebih lama di penjara. Tapi Allah punya rencana lain. Dan takdir Allah selalu lebih indah. Allah ingin mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara dalam kondisi terhormat. Dalam kondisi dilihat oleh umat manusia. Memberikan sebuah solusi yang hampir saja Mesir binasa. Allah punya rencana itu. Keluar dari penjara setelah memberikan takwil kepada raja, ditaruh di tempat, di posisi yang paling basah beliau. Beliau bisa datangkan keluarganya. Coba bayangin, kalau dia keluar penjara karena lobby kawannya tadi. Ya hanya keluar pulang, selesai. Tapi Allah punya rencana lain. Ini yang kadangkala kita memang nggak apa ya, pandangan kita ini, kita mengatakan oh kita ini orang visioner gitu, melihat ke depan. Kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Maka tatkala visimu tidak tercapai, ketahuilah di balik itu ada ketentuan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih baik, dan itu terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia tetap di dalam penjara beberapa tahun, jamaah. Untuk apa? Untuk sebuah posisi Allah sudah sediakan, hanya tinggal nunggu waktu. Dan itu pun untuk menguji kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga dia keluar mendapatkan sebuah kebahagiaan, lupa dengan segala kesulitan dan kesusahan selama di dalam penjara. Taib, itu Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalam. Ada 2 kisah Nabi Musa. Yang pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Nah, beliau akhirnya membelah lautan. Ketika beliau masuk ke dalam lautan, pasukan Bani Israel sudah berada di dalam lautan. Nabi Musa ingin menutup lautan tersebut supaya Fir'aun tidak dapat mengejar. Artinya, rencana Nabi Musa adalah menyelamatkan Bani Israel. Dengan Bani Israel sudah masuk ke dalam lautan, kemudian lautan yang di balik mereka itu sudah tertutup, maka secara otomatis Fir'aun nggak akan dapat mengejar mereka. Itu rencana manusia. Rencana Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa kata Allah? Coba dibuka firman Allah. Di surat Ad-Dukhan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun. Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Nah, rencana Nabi Musa adalah ketika Bani Israel masuk, dia akan memukulkan
tongkatnya itu supaya tertutup yang di belakang sana. Tapi rencana Allah lain. Biarkan terbuka. Biarkan Fir'aun itu masuk. Gimana bayangan Bani Israel? Awalnya ketika mereka di pinggir laut, di pantai situ, mereka sudah ketakutan. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, akhirnya sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, kita binasa udah. Habis, kita tersusul sama mereka. Dalam bayangan mereka kan, mereka ingin perjalanan mereka, pelarian mereka tuh nggak diketahui nama Fir'aun. Inginnya mereka udah pergi meninggalkan Mesir, selesai. Sembunyi-sembunyi. Kejadian itu malam hari. Ternyata pagi harinya udah nyampe tentara Fir'aun. Ya, ketika laut terbelah, berbahagia Bani Israel. Masuk Bani Israel. Nabi Musa pun berbahagia dengan terbelahnya lautan. Maka di situ ternyata mereka lihat Fir'aun masih mengejar. Maka keinginan Nabi Musa menutup lautan supaya Fir'aun nggak bisa mengejar. Tapi Allah ingin sesuatu lain. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Watrukil bahra rahwan." Biarkan laut itu terbelah, biarkan. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu akan tenggelam di sana. Jadi yang dibicarakan itu bukan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun saja, bukan. Tapi Allah hendak membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Caranya ya mereka harus masuk. Dengan semangat Fir'aun masuk dan bala tentaranya. Bukannya mereka tambah beriman melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka malah bersemangat untuk menghabisi Bani Israel. Baik, kisah Nabi Musa yang lainnya. Coba dibuka surat Al-Kahf. Nah, surat Al-Kahfi ayat 71. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Kita lihat Nabi Musa datang untuk belajar sama Khadir. Perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya berjumpa dengan Khadir, Nabi, atau mungkin ada yang berpendapat beliau orang soleh, wali min awliyaillah. Tapi mungkin pendapat yang mengatakan Nabi itu lebih sahih. Subhanallah, syarat kalau mau belajar, ini kan nggak punya ilmu Nabi Musa. Jadi ada ilmu yang Nabi Musa ketahui, ada ilmu yang Khidir yang punya, Nabi Musa nggak punya. Ini bukan bertanda Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa. Tidak, Nabi Musa lebih utama alaihissalam daripada Khidir. Tapi ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika mau ikut, udah dikasih syarat. Engkau kalau ikut aku belajar, sabar. Tapi engkau nggak akan sabar. Enggak, aku akan sabar. Orang itu kenapa nggak sabar? Karena dia nggak punya ilmunya. Kita bicarakan dari awal tadi. Bagaimana Allah Azza wa Jal tatkala mewajibkan berperang kepada umat Islam, itu sesuatu yang tidak disukai. Allah sudah sebutkan. Allah tahu ini kalian nggak suka. Tapi di akhir ayat Allah sebutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Udah jalani. Intinya karena kalian nggak punya ilmu, dia perlu kesabaran akhirnya. Sedangkan Khadir udah ngasih tahu Nabi Musa alaihissalam, kalau engkau ikut aku, syaratnya satu. Jangan engkau bertanya kepada aku sesuatu sampai aku yang ngasih tahu. Diam aja. Nabi Musa melihat kemungkaran.
secara pandangan ini salah yang dilakukan. Nggak benar. Ini berbahaya. Mereka bisa tenggelam nantinya. Engkau telah melakukan kesalahan besar. Khadir tidak menjawab. Dia cuma mengatakan, aku udah ngomong. Kau kan nggak akan sabar. Nih, kau udah tanya nih. Syaratnya sudah dilanggar. Baik. Baca lagi. Ayat 74. Ayat 74. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Ya Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Nih. Gak sabar Nabi Musa. Ada anak remaja dibunuh sama Nabi Khadir. Tanpa Nabi Musa tahu dia melakukan kesalahan. Maka Nabi Musa langsung mengingkari. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, membunuh jamaah. Kita tahu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin balasannya neraka. Ini sebuah kemungkaran yang besar. Khadir lagi mengatakan, aku kan udah bilang engkau nggak bisa sabar belajar sama aku. Nabi Musa sadar dia salah lagi. Ini kalau bicara rencana Allah. Ini Allah punya rencana. Allah kirim Nabi Khadir untuk melakukan hal itu. Tentunya dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, secara kasat mata nggak disukai perbuatan itu. Bahkan itu perbuatan mungkar. Orang sudah tadi yang perahu diantar gratis, kok malah dirusak perahunya orang. Seharusnya kau bilang terima kasih, kau malah merusak. Ada anak bocah, subhanallah, dibunuh. Terus yang ketiga, ayat 77, silakan dibaca. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah, nih Nabi Musa bingung melihat Khadir minta dijamu, ditolak oleh warga sana. Kok malah berbuat baik sama warga sana? Berbeda dengan kejadian pertama. Kalau kejadian pertama kan Nabi Musa dan Khadir diberi pelayanan yang begitu indahnya, naik perahu gratis, lalu perahunya dirusak. Ini orang berbuat baik, kau rusak perahunya. Yang terakhir, engkau itu nggak dijamu sama mereka, malah engkau berbuat baik sama mereka. Engkau perbaiki dinding yang meroboh di kampung sana. Kau kan bisa minta bayaran dari mereka. Subhanallah. Ini hal-hal jamaah. Kita kan udah tahu ceritanya, kita udah punya ilmu. Sehingga kita nggak seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita udah tahu cerita ini. Tapi karena Nabi Musa nggak tahu, nggak punya ilmunya, maka beliau bertanya. Tapi syaratnya waktu itu nggak boleh tanya. Ya, kita akan baca penjelasan Khadir tentang kejadian itu. Silakan dibaca. Ayat 78, 79, 80, 81 sampai 82. Ya.
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Barakallahu fikum. Tuh jemaah, ini semua rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana pemilik perahu ketika tahu perahunya rusak? Mungkin dia, ya Allah kok dirusak, nih orang jahat nih. Udah kasih gratis. Ternyata di balik itu ada raja-raja yang merampas perahu-perahu yang bagus. Dengan perahu dia bocor, nggak dirampas sama raja. Lebih indah mana sekarang? Rusaknya perahu itu atau perahu itu dalam kondisi prima dan bagus. Manusia tentunya ingin perahunya nggak bocor. Tapi apa kau nggak tahu kalau nggak bocor itu diambil sama raja, engkau nggak punya perahu. Banyak kejadian dalam kehidupan ini yang kita nggak suka, jemaah. Di balik itu ada sesuatu yang indah. Ini perahu. Tuh tentang anak muda, remaja yang mungkin kelihatannya muslim. Tapi dia dibunuh, ternyata anak itu membahayakan kedua orang tuanya. Anak itu nanti kalau tumbuh besar, dewasa, akan membahayakan orang tuanya, membuat orang tuanya kafir. Mungkin orang tuanya ketika tahu anaknya dibunuh, oh dia marah. Lupa kalau rencana Allah indah. Maka di sini harapannya Allah kasih ganti anak-anak yang lebih berbakti buat orang tuanya, yang lebih sayang sama orang tuanya, sehingga kita pun tatkala kehilangan anak-anak tercinta kita. Ada orang yang sedih, Allah Ustaz, ya. Anak sudah 2 tahun nunggu anak, 3 tahun nunggu anak, meninggal Ustaz. Engkau kan nggak tahu anak itu jadi apa nantinya. Maka dengan meninggalnya dia, berbaik sangka sama Allah. Insya Allah ada gantinya yang lebih baik. Siapa tahu anak itu kalau dewasa bikin ruwet orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang hidup ngenes, hidup nelongso gara-gara anaknya.
Jadi kejadian-kejadian ini kita serahkan, kan kita doa. Kadang-kadang kan kita udah minta, kok kayaknya gini, anak minta dia nggak mati, toto mati. Anak minta disembuhkan, nggak sembuh, mati. Baik sangka sama Allah. Maka di sini disebutkan yang ketiga berkaitan dengan dinding. Karena nggak punya ilmunya, maka orang itu akan beranggapan perbuatan itu kurang tepat sebenarnya. Maka disebutkan, fa'arada rabbuka, Rabbmu ingin tuh dua anak yatim itu nanti tumbuh dewasa sehingga mereka dapat menikmati harta karun atau harta warisan peninggalan orang tuanya, rahmatan mir rabbik, subhanallah, itu kasih sayang dari Allah. Dan aku melakukan itu bukan karena keinginanku sendiri. Maka ahibati fillah, diperlukan dalam menghadapi kondisi-kondisi ini yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Di surah At-Taghabun ayat 11. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Maka musibah apapun yang menimpa itu dengan ilmu Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hil musibat tusibul mar'a faya'lam." Yang Allah sebutkan, Allah akan kasih hidayah, petunjuk kepada orang ini. Musibah yang menimpa seseorang, lalu dia tahu, faya'lam, dia punya ilmu yang menumbuhkan keyakinan, annaha min indillah, bahwa kejadian ini benar-benar dari sisi Allah SWT. Oke, mungkin kejadian itu ada unsur campur tangan manusia, seperti kisahnya Nabi Musa dengan Khadir. Ada campur tangan manusianya, Khadir yang merusak itu perahu, Khadir yang membunuh itu anak, Khadir yang membangun itu rumah, ada campur tangan manusia. Tapi hendaklah engkau tahu bahwasanya semua kejadian itu, apalagi yang tidak menyenangkan, itu dari Allah. Artinya Allah yang menetapkannya. Kalau sebabnya mungkin karena dosa kita, itu untuk menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, yang jelas dia tahu ini dari sisi Allah, fayusallim wa yarda, kemudian dia berserah diri kepada Allah dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya kadar besarnya balasan itu sesuai dengan kadar besarnya bala. Jadi antum kalau hidupnya merasa lebih susah dari fulan, ingat balasan antum juga nggak sama dengan fulan. Karena sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana pemberian balasan. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka. Bukan dikasih rizki, dikasih bala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka bagi dia keridhaan, yakni Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan barang siapa yang marah, yang tidak menerima, maka bagi dia amarah Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya ridha dengan ketentuan Allah itu wajib. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya ridha ini dengan ketentuan Allah itu derajat lebih tinggi dari sabar. Sabar ini nahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang dimurkakan Allah. Tapi ridha ini perasaan di hati menerima dengan ketentuan Allah SWT. Maka tatkala seorang itu yakin di balik musibah itu pasti ada hikmah, ya dia akan nerima. Apalagi yang memberikannya ini adalah Rabbul Alamin. Kita tahu nih, orang-orang ketika berangkat ke dokter, dia cari dokter paling pintar, paling pengalaman. Datang ke dokter tersebut, dikasih obat ini, disuruh gini. Kasih obat pahit, aduh gak enak obatnya, suruh melakukan ini itu. Tapi dilakoni. Suruh kemo dia. Suruh berangkat ke Singapura, berangkat. Kenapa? Karena dia ada keyakinan, insya Allah ada baiknya. Ada manfaatnya. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Yang tidak menetapkan sesuatu, menentukan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Di samping nama-nama Allah yang maha indah lainnya. Ahibati fillah. Di antara doa Nabi SAW. Nabi itu mengatakan, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta keridhaan setelah datang ketentuanmu ya Allah. Minta dikasih keridhaan. Bukan hanya kesabaran, tapi derajat ridha. Ya kita perlu minta. Kondisi sekarang ini, banyaknya masalah yang dihadapi. Maka umat manusia harusnya kembali kepada Allah dengan memandang kehidupan ini dengan pandangan yang penuh optimisme. Yakin takdir Allah itu indah. Rencana Allah itu lebih indah daripada rencana kita. Kita udah lihat rencana Nabi Musa. Kita udah lihat rencananya Nabi Yusuf alaihissalam kepingin keluar dari penjara. Kita lihat rencananya Nabi Yakub untuk menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata yang terbaik adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan petang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita untuk membuat sebuah ikrar, untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita akan Allah Azza wa Jal, akan Nabi Muhammad SAW, akan ajaran Islam ini. Beliau mengatakan, dzaka ta'mal iman, akan merasakan lezatnya keimanan ini, man radhiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan nikmatnya, lezatnya keimanan ini menghadapi kehidupan ini. Kalau kita ridho Allah sebagai Rabb kita, itu ridho enggak? Islam sebagai agama kita, ridho enggak dengan aturan-aturan Islam? Ridho enggak dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tiap pagi dan petang Nabi ngajarin kita untuk baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita berikrar tiap pagi dan petang 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Ucapan itu bukan hanya sekedar bacaan tanpa makna. Kita harus meyakini artinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irda bima qasamallahu la takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Apapun yang kita terima dari pembagian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, baik itu jabatan, pangkat, baik di PHK, baik harta, baik kebangkrutan, semuanya sakit. Ridha engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Ahibati fillah, Ibn Athaillah mengatakan, yukhaffifu alam al-bala anka ilmuka bi'annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka. Bala yang menimpa kita itu akan jadi ringan.
pedihnya bala itu akan ringan, bahkan nggak kerasa. Kalau ada orang yang sakit dikasih untuk menghilangkan nyeri-nyeri ya, dikasih suntik bius atau apa, agar rasa sakit dan kepedihanmu itu berkurang. Apa? Ilmumu. Ketika engkau tahu yang ngasih bala ini Allah. Allah. Engkau tahu nggak sama Allah? Falladhi wajahatka minhul aqdar huwa alladhi awadaka husnul ikhtiyar. Allah Azza wa Jalla yang menghadapkanmu kepada takdir, dialah yang senantiasa membiasakan engkau untuk memilih dengan baik. Memilih yang terbaik. Artinya, Allah tuh nyuruh kita memilih yang terbaik. Tuh Allah yang kasih bala sama kita. Dia yang selalu nyuruh kita untuk memilih yang terbaik. Tentunya Allah telah memilih yang terbaik buat engkau. Allah tuh yang kasih. Ahibati fillah. Kemudian agar kita bisa ridha, yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, ya sejatinya yang Allah ambil dari kita itu pemberian Allah. Allah tuh mau ngasih kita sesuatu, diambil sama Allah. Allah mau ngasih kita sebenarnya. Allah itu nggak pernah menghalangi kita dari sesuatu karena dia pelit sama kita. Enggak. Dia baik sama kita. Ketika apa yang kau inginkan ternyata tidak terjadi, apa yang kau sayangi ternyata pergi dari dirimu, maka yakinlah bahwa dalam semua itu ada pemberian yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada tahun ke-6 Hijriah, beliau itu berangkat umrah bersama 1.400 sahabat. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kalian insya Allah akan umrah. Berangkatlah para sahabat, optimis mereka umrah. Maka mereka pakai baju ihram mereka. Mereka bawa hewan-hewan yang hendak mereka kurbankan di Makkah. Sampai di dekat kota Makkah, di Hudaybiyah, ternyata orang-orang musyrikin melarang mereka untuk masuk ke kota Makkah. Akhirnya terjadi dialog, alot, negosiasi. Ya, terjadi negosiasi. Tapi hasilnya nggak boleh umrah. Gimana perasaan para sahabat? Nggak boleh umrah. Bersama ada lagi persyaratan-persyaratan. Perjanjian itu, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam kemudian balik ke Madinah, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam harus membalikkan mereka ke Mekah. Kalau ada orang Madinah, orang Muhajirin yang berangkat ke Mekah, mereka murtad, ya udah, nggak boleh dibalikin. Jadi kalau melihat isi perjanjian itu merugikan umat Islam. Kemudian nggak boleh umrah. Mau umrah nggak boleh. Kapan umrah? Tahun depan. Tahun depan kalian umrah. Ini udah berhari-hari jemaah. Lebih sepekan mereka melakukan perjalanan. Capek, lelah. Tinggal 25 km lagi kira-kira. Ya nggak sampai. Mungkin lah kira-kira 20 km. Antara Hudaybiyah sama Ka'bah itu. Tinggal dikit. Orang tuh kalau tinggal dikit, biasanya perasaan menyesalnya itu lebih besar lagi. Kalau mereka tahu nggak boleh berangkat umroh sejak mereka baru 20 km dari kota Madinah, mereka tinggal pulang. Selesai. Ya udah, kalau nggak boleh mau apa. 50 km tinggal pulang. Ini tinggal 20 km sampai ke Ka'bah. Nggak boleh. Itu shock para sahabat Nabi. Sampai Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyembelih kurban mereka di sana yang mereka bawa, karena nggak bisa masuk Ka'bah, nggak bisa ke Mekah.
Tapi mereka bisa ke tanah haram. Dan untuk tahallul cukur, 1.400 orang disuruh, satu pun gak ada yang bergerak. Shock mereka. Gak jadi umroh. Bayang mereka gak jadi umroh ini. Akhirnya Rasul SAW masuk ke tendanya dengan wajah yang sedikit cemberut, sedih. Ditanya sama istrinya Ummu Salamah, kenapa Rasul SAW? Ya, aku menyuruh mereka melakukan sesuatu, tapi mereka tidak mengindahkannya. Awa tuhibbu dzalika ya Rasulullah. Engkau ingin mereka melakukan itu. Ini istri yang soleha. Dia tahu suaminya sedang dalam masalah. Maka dia berusaha memberikan solusi. Dia mengatakan, ukhruj ya Rasulullah. Keluarlah engkau wahai Rasulullah SAW. Jangan ngomong sama satu orang pun dari mereka. Engkau potong hewan kurbanmu. Lalu engkau panggil tukang cukurmu. Karena kondisi sahabat ini shock. 435 km ditempuh. Setelah 6 tahun mereka itu nggak ke Mekah. Hijrah mereka. Sekarang udah di depan mata nggak bisa umroh. Sedihnya mereka. Tatkala mereka melihat Rasul SAW ya, potong kurbannya, panggil tukang cukurnya. Akhirnya para sahabat berebut. Apa rencana Allah? Para sahabat kan inginnya umroh tahun itu. Umroh tahun itu tentunya dengan kondisi yang tegang. Kalau dipaksakan umroh, akan terjadi ketegangan. Mungkin akan terjadi konflik. Bahkan para sahabat itu sudah sumpah siap mati. Membaiat Rasul SAW. Akhirnya 2 tahun kemudian. Tahun ke-8 Hijriah. Rencana Allah umat Islam masuk ke... Itu perjanjian 10 tahun. Seharusnya perjanjian itu berakhir tahun 16 Hijriah. Perjanjian itu berakhir tahun ke-8 Hijriah. Di mana umat Islam datang 10.000 pasukan. Masuk ke kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah. Karena penduduk Mekah berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Kalau nggak ada perjanjian, nggak bisa orang itu diberikan hukuman. Makanya dengan adanya perjanjian, ternyata rencana Allah adalah untuk memberikan kota Mekah kepada umat Islam. Sabar. Maka semoga kita bisa bersabar menghadapi ketentuan-ketentuan Allah dengan yakin bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada kita sama diri kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa fiikum barak. Naam, tafadhali. Iya, ini ada pertanyaan titipan. Bagaimana kita menyikapi suatu musibah dan kenikmatan yang Allah berikan jika kita tahu kalau musibah dan kenikmatan itu sendiri adalah tes dari Allah? Lebih sedihnya lagi jika kita pada saat merasakan hidup kita baik-baik saja. Dan bisa jadi di mata Allah kita tidak pada keadaan yang baik. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fikum. Ya. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan hal itu. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian buat kalian. Cobaan buat kalian. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap kita tatkala Allah berikan kebaikan, tatkala Allah berikan musibah kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Orang yang yakin jamaah bahwa ketentuan Allah itu indah. Yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi. Ketika dia yakin itu, urusan dia itu sungguh menakjubkan. Semua urusan dia.
Karena kita tahu kehidupan kita seperti roda yang berputar. Sekali kita di atas, di samping, di bawah. Nanti di atas lagi, di samping, di bawah. Seperti itu. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini dapat rezeki, besok dikeluarin. Habis duitnya. Orang yang beriman, kondisi dia menakjubkan. Semua kondisi dia itu baik. In asabathu as-sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Di sini sikapmu tatkala kau mendapatkan nikmat. Sekarang dapat nikmat nih. Kan tadi kita ingin tahu, jangan sampai kita merasa nyaman, merasa indah, ternyata di pandangan Allah kita buruk. Kita jahat. Maka syukuri. Yang pertama dengan meyakini nikmat dari Allah SWT. Ini awal mula orang bersyukur. Karena dia meyakini apa yang dia dapatkan adalah benar-benar karunia Allah. Setelah keyakinan itu ada, maka akan muncul ungkapan syukur dengan lisannya. Mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Atau ucapan syukur yang lainnya. Setelah lisannya menguatkan apa yang dalam hatinya, raga dia akan memanfaatkan nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhai Allah SWT. Kalau ternyata kondisi kita sedang susah, ya. Dan sebagian orang ini jamaah hidupnya ada nikmat, ada susah. Sekarang ini, kalau ditanya Ustaz gimana kondisinya sekarang? Ya sekarang Alhamdulillah. Terus nggak ada kesulitan-kesulitan? Ya ada lah. Ada. Terus gimana? Ya ini kondisi yang kedua. Jadi, kalau ditimpa musibah, sabar. Dharra, sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang tidak disukai. Apa yang dilakukan orang beriman? Tadi dia yakin. Ini datangnya tentu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bersabar. Kalau naik lagi dia ridho, maka itu akan lebih indah lagi. Maka kondisi seorang muslim ya antara satu dari dua itu. Baru kita akan menjalani kehidupan ini dengan indah. Karena engkau tidak akan lepas dari masalah dalam kehidupan ini. Dan nikmat Allah itu jauh lebih banyak sebenarnya. Artinya tuntutan kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu sebenarnya harus lebih besar. Musibah, coba engkau itu. Bandingkan sekarang. Musibah yang menimpamu dan kenikmatan yang menimpamu. Orang yang sakit. Kadangkala orang kena kanker. Umur berapa kena kanker? Umur 40 tahun. Taib. Sekarang udah berapa tahun? Udah 5 tahun. Taib. Engkau lebih lama sehatnya apa lebih lama sakitnya? Ya lebih lama sehatnya, Pak Ustaz. Berarti engkau harus lebih banyak syukurnya seharusnya daripada sabarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, pertanyaan dari Bert. Ya. Bismillah. Ada seorang istri bertanya, apakah berdosa istri meminta cerai talak pada suami dikarenakan suami tidak mengerjakan sholat 5 waktu dan tidak pernah puasa di bulan Ramadan? Si istri udah berusaha untuk menasehati tapi suami tidak mau mendengarkan dan saat ini mereka sudah mempunyai anak. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, ini buat sang istri. Nasihat buat istri sebelum kau gugat cerai, kau bertobat. Minta ampun sama Allah SWT. Beristighfar. Anda sampaikan hal ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Karena memang engkau memilih dia sebagai suamimu. Padahal seharusnya kan engkau memilih yang terbaik. Kita bicara rencana Allah lebih indah. Engkau kan seharusnya punya rencana yang lebih indah. Allah sudah kasih tahu, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Ternyata nggak dipilih. Pilih orang yang nggak sholat, nggak puasa. Apa yang menyebabkan kau memilih dia? Tapi ya udah terjadi. Kita memandang dari sisi yang lebih indah. Mungkin ini memang sebagai lapangan dakwah buat istri. Dengan sang istri bersabar, mengajak suaminya beribadah, mengajak suaminya untuk puasa, itu menjadi amalan lain buat dia selain dia berkhidmat kepada suami menjadi seorang istri.
Namun kalau ternyata ya usahamu tidak berhasil, setelah dicoba bertahun-tahun sampai punya anak, maka di antara solusi adalah kabur dari rumah suami. Artinya gugat cerai suami. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang pada akhirnya karena Fir'aun tidak mau berubah, maka Nabi Musa meninggalkan Mesir. Nggak bertahan di sana. Maka mungkin engkau boleh menggugat cerai suami, apalagi alasannya seperti yang disebutkan. Bagaimana dengan anak-anak apabila alasanmu berpisah dengan suami Allah Azza wa Jalla? Alasannya karena Allah. Maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik buat dirimu. Tapi kalau alasannya materi, ya karena urusan dunia. Yang tidak mencium bau surga adalah wanita-wanita yang menggugat cerai suaminya padahal tidak ada alasan. Sekedar dia mungkin mau ganti suami. Atau kadangkala dia tergoda, ada perempuan-perempuan yang gugat cerai suaminya karena dia berjumpa dengan mantan pacarnya ketika SMA dulu. Kadangkala dia menggugat cerai suami karena ada fulan yang menggodain dia dan dilihat lebih banyak duitnya. Padahal suaminya tidak punya kesalahan yang membolehkan dia untuk menggugat cerai. Anak-anak, ya sekali lagi, kalau karena Allah, anak-anak semoga bisa dididik sama ibunya dalam kondisi bapaknya ya tadi nggak sholat, nggak puasa, dan semoga jadi anak yang lebih soleh dan lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Dari Sydney Ustaz. Siap. Mengenai ketentuan Allah, kan semua takdir kita sudah ditulis sama Allah dan katanya nggak bisa dirubah. Kadang terlintas pikiran, oh berarti kita ini kayak boneka puppet ya yang digerakkan gitu Ustaz. Bolehkah kita berpikiran seperti itu? Karena khawatirnya bikin orang jadi malas. Udahlah, ini udah takdir, nggak perlu usaha apa-apa gitu Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya jamaah, Allah Azza wa Jal menetapkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Allah ciptakan pena dan pena itu menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Penulisan ketentuan Allah itu berdasarkan ilmu Allah. Fulan ini akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Allah udah tahu. Maka itu Allah tulis. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan keinginan kepada manusia untuk berbuat. Allah kasih pilihan kepada manusia. Karena buktinya manusia itu punya keinginan. Punya kehendak. Engkau punya angan-angan. Jadi memang ada kelompok yang tersesat dalam agama Islam ini. Satu kelompok dia mengatakan semua sudah selesai dan manusia nggak punya keputusan apa-apa. Dia nggak punya kehendak. Tadi seperti kita seperti robot aja sudah. Satu lagi mengatakan enggak. Ada bahkan yang mengatakan Allah nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Na'udzubillah. Allah tahu. Jadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya semua Allah ketahui. Lalu Allah mencatat dan menentukannya. Tugasmu beramal. Engkau punya keinginan. Kalau Anda kasih pilihan, satu teh, satu kopi. Apakah engkau menggerakkan itu tanpa punya keinginan? Punya keinginan. Aku suka sama ini. Allah berikan kesukaan kepadamu. Allah berikan kekuatan kepadamu. Oleh karena itu, orang-orang yang dipaksa berbuat, dipaksa, memang ada orang dipaksa untuk minum. Nggak dosa dia. Tapi engkau nggak dipaksa minum khamr, engkau minum sendiri karena keinginanmu. Makanya kalau ada orang dipaksa untuk mengatakan ucapan kemurtadan, kekufuran, dia mengatakan hal itu nggak dosa. Karena dia melakukannya dalam kondisi terpaksa. Dan Allah tidak ingin orang masuk Islam dengan dipaksa juga. La ikraha fiddin. Jadi kondisi kita ini, takdir itu rahasia ilahi. Kita nggak tahu. Tugas kita adalah meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak mendolimin hambanya. Dan yang kedua, tugas kita mengamalkan perintah-perintah Allah SWT. Sehingga pernah kejadian
Di masa Nabi SAW, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga? Allah tahu. Tahu. Allah tahu. Tahu. Jadi Allah udah tahu mana yang masuk surga dan masuk neraka. Allah udah tahu. Ana di mana? Anti di mana? Allah udah tahu. Maka para sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Kalau gitu buat apa kita beramal? Malu. Tugas kalian beramal. Tugas kalian beramal. Dan semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Kita ini kadang-kadang kalau urusan agama modelnya kayak gitu. Tapi kalau urusan kerja, kalau ada pilihan kerja yang lebih mengenakan ya, dia akan pilih, dia akan kerjakan hal itu. Tapi kalau lagi susah, aduh kayaknya udah takdir Allah. Maka semuanya takdir Allah SWT. Engkau senang itu takdir Allah. Engkau sukses itu takdir Allah. Engkau bangkrut itu takdir Allah. Tugasmu beramal. Dan Allah sudah memberikan kehendak kepada kita. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin." Kehendak kalian punya kehendak. Tapi kehendak itu tidak akan bisa terlaksana kecuali Allah berkehendak. Allah itu Rabb pemilik alam semesta ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Apakah saat tertimpa musibah, lalu kita merasa sangat terpukul dan sangat sedih sekali, walaupun kita sudah mengetahui ilmu yang dijelaskan tadi, apakah itu berarti kita tidak mendapat ridho Allah? Apakah ada tanda kalau kita tidak mendapatkan ridho Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi kita sampaikan bahwasanya derajat yang paling rendah dalam menghadapi musibah ini adalah sabar. Sabar itu tadi merasa terpukul, sedih, tapi dia nahan diri. Itu sabar. Belum ridho. Tingkatan yang kedua adalah ridho. Keridhaan ini bermuasal dari insya Allah yang Allah takdirkan ini lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Seperti kejadian tadi Nabi Musa sama Khadir ya. Orang bisa ridho, bisa sabar. Dia ngelihat apa namanya? Ngelihat perahunya rusak. Aduh, nih orang dikasih gratis, tapi ya sudahlah. Sabar dia. Tapi ketika dia lihat orang-orang itu pada dirampas perahunya sama raja, perahu dia selamat, dia ya Allah, alhamdulillah. Bukan ridho lagi dia. Dia sampai syukur, alhamdulillah. Gara-gara orang itu perahuku nggak diambil. Coba kalau nggak dilobangin, udah diambil. Itu nanti tingkatan orang bisa ridho. Jadi ketika melihat sesuatu jadi ridho. Tingkatan yang ketiga itu syukur. Syukur. Syukur ini tadi dengan ya Allah yang kau berikan banyak ya Allah. Musibah ini cuma sedikit ya. Dengan melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka orang akan sampai ke tingkatan syukur. Jadi yang bersabar, yang kata Allah wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gimana kondisi orang bersabar ini ketika dapat musibah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kami ini milik Allah. Dia nahan diri jemaah. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan salawat, mereka akan mendapatkan rahmat, mereka akan dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Tapi keridhaan, Allah akan ridha sama dia. Ini sebuah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya. Barakallahu fiik Ustaz, kami dari Brisbane lagi. Tafadhali. Tadi kan Ustaz sudah sebutkan jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Dan disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30, apa saja yang musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bagaimana kita mendudukkan dua hal tersebut dan nasihat bagi yang tertimpa musibah. Kadang-kadang itu ada yang sedikit kepedean, maksudnya terlalu sering kena musibah atau ujian ini dia bilang bahwa Allah ini mencintai saya gitu kan. Ada juga orang lain yang menganggap dia itu kena musibah terus itu karena dia itu kebanyakan dosa gitu kan. Jadi bagaimana nasihatnya menghadapi hal seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Siap, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi musibah itu tanda cinta Allah SWT.
baik musibah itu untuk mengangkat derajat seseorang atau untuk menghapuskan dosa. Jadi musibah yang menimpa, bala yang datang itu bisa jadi untuk menghapuskan dosa, bisa jadi untuk mengangkat derajat. Mengangkat derajat ini orang itu udah orang baik, para nabi itu kasih musibah untuk mengangkat derajat, tetap sebagai tanda cinta Allah SWT. Kalau dia pelaku dosa, Allah kasih musibah supaya dosanya terhapuskan, supaya dosa dia ini dihapusin. Dan itu pun tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu karena perbuatan dosa. Allah kasih musibah agar dia kembali kepada Allah. Namun sikap manusia yang kadangkala menjadikan musibah itu jadi adab. Allah memang memberikan adab. Adab itu di dunia juga bisa menghapuskan dosa. Musibah-musibah tadi. Menjadikan orang itu bangkrut, jadi petaka. Itu akan jadi penghapusan dosa. Dan dia tersiksa dengan hal itu. Kalau dia bersabar. Jadi kondisinya, kita ini kalau ngelihat orang kena musibah, ya kita datang, kita ucapkan la ba'sa tahurun, insyaAllah, nggak apa-apa, insyaAllah ini untuk membersihkan engkau dari dosa-dosa. Ini buat orang yang banyak dosanya, dia sadar. Tapi buat orang yang merasa baik, kadang-kadang dia, anak pembersihan dosa, emangnya anak banyak dosanya? Kita ini banyak dosanya. Maka jangan sampai kita ini menjas orang. Dan jangan sampai ujub sama diri kita. Tatkala engkau terkena musibah, tahu kan itu tanda cinta Allah. Bisa jadi tanda cinta Allah karena engkau banyak dosa, supaya kau kembali kepada Allah SWT. Supaya berguguran dosa-dosamu. Ini buat orang yang merasa baik, merasa itu tanda cinta Allah. Tanda cinta Allah tadi bisa jadi untuk menghapuskan dosa, bisa jadi untuk mengangkat derajat. Kalau engkau merasa baik, hati-hati. Karena berapa banyak ketaatan kepada Allah SWT yang memasukkan pelakunya ke neraka gara-gara ujub. Dan berapa banyak dosa yang menyebabkan pelakunya itu masuk surga karena dia takut sama Allah dan dia bertobat kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita berada pada posisi seperti kisah Nabi Musa alaihi salam? Kita bermaksud melakukan tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang mungkin akan lebih buruk karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sedangkan di sekitar kita tidak ada orang yang lebih tahu apa yang terbaik yang bisa kita tanyakan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fikum. Naam jamaah. Alhamdulillah, kita ini sudah mendapatkan petunjuk. Allah Azza wa Jal sudah menurunkan Al-Quran Karim tibyanan li kulli syai', sebagai penjelas, penerang untuk segala yang dibutuhkan oleh manusia. Rasulullah SAW juga sudah menjelaskannya. Berkaitan dengan kondisi kita menghadapi atau bagaimana kita menentukan sikap kita terhadap sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita hadapin. Sedangkan tadi dikatakan mungkin nggak ada orang yang lebih alim dari kita. Kita untuk bertanya. Maka beramallah dengan ilmumu. Tapi kalau engkau memang benar-benar nggak tahu, jangan mengambil tindakan. Bertanya. Karena ditakutkan kita bicara kemungkaran. Merubah kemungkaran itu syaratnya jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai perbuatan kita yang tujuannya menghilangkan kemungkaran, mengurangi kemungkaran, ternyata yang ada tambah besar kemungkaran yang terjadi. Gara-gara sikap kita. Makanya disyaratkan buat orang yang mau tadi mengambil tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus punya ilmu dulu. Dia harus lemah lembut, dia harus sabar. Itu dia harus punya. Sehingga sikap yang dia ambil itu berdasarkan pertimbangan ilmunya, pertimbangan tadi kelembutan dia, pertimbangan kesabaran dia, baru dia melakukan hal itu. Maka kalau dikatakan kita sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya kita minta maaf sama Allah SWT kalau ternyata sikap kita salah. Iya.
Kadangkala kita sudah menentukan sebuah sikap, hasilnya negatif gitu. Nah, kita minta ampun sama Allah SWT. Tapi yang jelas, hendaklah kita mengambil sikap itu berdasarkan ilmu. Nggak punya ilmu, bertanya. Nggak ada yang ditanya, ya sudah, ini harus dikerjakan. Ada hal-hal yang urgen yang harus diambil tindakan, minta tolong sama Allah SWT agar dikasih petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, dari Perth lagi. Pertanyaan Afwan kalau di luar tema, sampai kapan kita harus menafkahi dan tanggung jawab fitrahnya anak kita? Adakah batasan usia? Jazakallah. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara menafkahi anak kita, fitrah apa nafkah? Nah, yang tanya tadi? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Tapi selama anak itu jadi tanggungan orang tuanya, ada anak-anak yang masih makan di rumah orang tua. Artinya dia udah bekerja, tapi dia makan di rumah orang tua. Artinya semua biaya ditanggung oleh orang tuanya. Maka orang tuanya yang mengeluarkan fitrahnya dia. Karena dia memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi ada anak-anak yang enggak, dia sudah mandiri, dia sudah membiayai hidup sendiri, maka dia membayar sendiri. Bisa jadi sang anak ini, kalau bicara fitrahnya, ketika dia di rumah, dia makan sama orang tuanya, tapi sang ayah tahu nih anak sudah mampu sebenarnya, namun kebaikan orang tua masih memberikan kesempatan buat anak hidup di rumah orang tuanya, maka sang ayah sampaikan kepada anaknya, nah engkau sudah mampu, nah. Engkau sudah punya kemampuan untuk membayar fitrah, mau kau bayar sendiri. Walaupun secara kehidupan dia masih hidup bersama orang tuanya, tapi seharusnya dia itu sudah benar-benar mandiri, karena kadang-kadang satu rumah itu hidup beberapa keluarga jamaah. Memang orangnya orang baik, orang tuanya, mamanya kakek itu kepingin semua anaknya kumpul di sana, semua biaya ditanggung oleh kakeknya, listrik, makan, semua. Padahal mereka orang-orang yang secara hukum itu sudah punya kewajiban sendiri, maka mereka bayar sendiri pada waktu itu. Kemudian bicara anak-anak juga, kadang-kadang ada anak-anak kalau bicara umur, ya nggak semua beruntung. Ada yang mungkin secara umur dia lebih tua dari adiknya, tapi kondisi ekonominya susah, sehingga orang tua masih nulungin dia. Maka orang tua bayarin buat dia ketika dia memang kondisinya nggak mampu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, dari Sydney lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Titipan pertanyaan, kalau tidur kan sebaiknya baca surat Al-Muluk ya Ustadz. Tapi kadang seringnya bukan kadang Ustadz, kalau baca belum selesai udah tidur Ustadz. Bolehkah kita bacanya sebelum tidur, misalnya habis Isya gitu, boleh Ustadz? Jazakallah khair. Iya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan surat Al-Muluk ya, Ana akan bacakan hadisnya. Di sini kapan kita bacanya supaya kita tahu. Apakah bacanya itu harus sebelum tidur? Dan bicara sebelum tidur ini juga, ya kalau bicara sebelum tidur, habis Isya sebelum tidur juga. Apakah sebelum tidur maksudnya bacaan terakhir kita, sehingga itu menjadi penutup? Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a, dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Ingat, bukan hanya membaca potongan ayat ini jemaah, karena ada yang bertanya sama anak, Ustadz, apakah kita cukup membaca tabarakalladzi biyadihil mulk? Maksudnya surat Tabarak, surat Al-Mulk. Kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullah biha min adzabil qabr, Allah akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Jadi membacanya itu bisa sebelum tidur, artinya tiap malam kau baca. Maka usahakan kalau memang kau tadi takut baca yang nggak selesai, baca ba'dal isya,
baca ya jauh-jauh, mungkin habis makan malam engkau membacanya. Dan ini diharapkan hadis yang tadi Anda bacakan itu diriwayatkan oleh Imam Nasai dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi tidak harus sebelum tidur, tapi lebih kepada setiap malamnya. Kapan membacanya? Tinggal lihat waktu malam itu bermula dengan terbenamnya matahari. Itu sudah masuk waktu malam. Sehingga kalau ada orang membaca ba'dal maghrib sudah terhitung malam. Yang nggak terhitung malam kalau dia bacanya ba'dal asar. Antum belum baca berarti malam ini. Bacanya ba'dal maghrib, ba'dal isya. Yang penting setelah matahari terbenam, engkau membacanya, insya Allah masuk dalam hadis yang tadi kita sampaikan, bahwasanya akan diselamatkan dari azab kubur ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afan Ustadz, untuk putaran ketiga masih ada waktu Ustadz? Setelah Untuk- KL? Bismillah. Ya, putaran pakai berapa putaran nih? 3 putaran Ustadz. Siap. Nah, tafadhal. Assalamualaikum, kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Siap, Ada siap. titipan pertanyaan. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa, salah satunya adalah antara azan dan iqomah. Kalau untuk laki-laki mereka sholat di masjid. Bagaimana untuk para wanita yang sholat di rumah? Kapan terhitung waktu mustajabnya? Ya. Bagaimana kalau tidak terdengar azan dari rumah? Subhanallah. Iya jemaah. Barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan adzan ya. Jadi memang yang disunnahkan atau diperintahkan untuk adzan itu laki-laki. Adapun perempuan ada khilaf di antara para ulama ketika mereka bersama jamaah perempuan, apakah mereka juga adzan ya, kemudian mereka juga iqamat. Maka kembali kepada kondisi. Kalau perempuan tadi di rumah bisa dia adzan menurut pendapat sebagian ulama, asalkan didengar sama perempuan-perempuan aja, kemudian mereka qomat. Kalau seperti itu ketahuan antara qomat sama antara adzan sama qomatnya. Terus bagaimana yang sudah mendengarkan adzan di masjid? Dia ikut yang mana? Dia ikut iqomah dia. Karena perempuan sholat pun iqomah, dia nggak ada masalah di rumahnya. Apakah dia ikut iqomah masjid? Wallahu a'lam bishawab jemaah. Kalau memang adzannya adzan di masjid, mungkin ikut iqomah masjid. Ketika mereka sudah iqomah, ya udah. Namun, Anda nggak berani jawab ya. Apakah ketika wanita ini mendengarkan adzan, dia dengar adzan, dia jawab itu adzan. Kemudian dia ketika mau sholat, dia qomat. Sehingga apakah waktu itu waktu antara adzan di masjid dengan iqomah dia itu terhitung waktu mustajab? Tapi sejatinya seorang muslim terus berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdoa. Walaupun nggak harus waktu mustajab kita berdoa. Sehingga kalaupun kayaknya udah nggak mustajab, terus nggak doa, ya doa. Allah tuh janji akan ngabulkan doa kita. Di waktu manapun, dimanapun kita berada, namun ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang lebih diharapkan dikabulkannya doa di sana. Makanya kalau perempuan-perempuan tadi qomat di tempat mereka sendiri atau adzan di antara mereka sendiri, bukan adzan keluar ya, adzan di rumah mereka sendiri, maka sampai waktu qomat mereka. Walaupun bagi perempuan cukup sebenarnya dengan adzan yang di masjid, sehingga di rumah tinggal qomat saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti anak akan kaji lagi. Anak takut salah. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ya, Ustadz, ini putaran ketiga dari Brisbane. nah. Bagaimana mensikapi orang yang tetap melaksanakan kewajiban dalam agama, tetapi juga tetap bermaksiat kepada Allah untuk dirinya sendiri? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Rasul SAW mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutin kalau engkau berbuat salah, berbuat dosa, ikutin dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan hendaklah engkau bersikap dengan manusia dengan sikap yang baik. Nah, sekarang kita punya kawan, dia ini baik Ustaz.
Masya Allah. Laksanakan perintah, tapi dosa jalan juga. Apa sikap kita terhadap orang itu? Kita sebagai muslim, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian kita menghukumi orang itu dengan zahirnya. Dosa-dosa tersembunyi dia, yang orang nggak tahu, kita nggak boleh membukanya. Kalau engkau memang ingin kasih nasihat dia. Semoga dia dengarkan. Ini sikap kita terhadap saudara kita. Namun perlu diketahui, kadangkala ada orang melakukan ketaatan, dia juga melakukan dosa. Ya, kodrat manusia, dia melakukan dosa. Ketahuilah orang yang ahli ibadah itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan. Apa kata beliau? SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Mungkin dia nggak umroh karena nggak punya uang. Mungkin dia nggak puasa sunnah, dia puasa yang wajib-wajib. Tapi dia menjaga dirinya dari yang haram-haram. Ini orang yang ahli ibadah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Canberra. Pertanyaannya adalah, apakah dalam beribadah, misalkan sholat, wudhu, adab berdoa, dan lain sebagainya, kita hanya mengikuti salah satu mazhab atau boleh mengikuti keempat mazhab yang sesuai dengan kondisi kita? Misalnya, wanita apakah harus ikut sholat Jumat di masjid? Karena ada yang mengatakan itu tidak wajib. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Tunggu, pertanyaan yang terakhir. Wanita tidak wajib sholat di masjid. Jumatan. Sholat Jumat. Kayaknya semua madhab itu. Semua mazhab. Apakah ada madhab yang mengatakan wajib ke masjid perempuan? Sholat Jumat. Di Canberra sih mengatakan mayoritas mengatakan wanita Wajib sholat Jumat. sholat Jumat di masjid gitu. Nah, siap. Barakallahu fikum. Ya jemaah, anak kok baru dengar ya. Tunggu. Baik, berkaitan dengan tata cara kita beragama. Kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya kemudian mereka bertebaran di muka bumi ini. Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Yaman, Mekah, Madinah, di Syam ya. Kemudian dari sana muncul murid-murid mereka yang belajar dari para sahabat. Mungkin ada perkara-perkara yang diperselisihkan dalam beberapa cabang keagamaan. Kalau dikatakan tata cara berdoa, wudhu, sholat ya. Apakah kita wajib mengikuti satu madhab? Kalau dikatakan wajib, tidak. Kita tidak wajib mengikuti satu madhab. Tapi kita diwajibkan untuk melaksanakan agama ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Di sana kita belajar dari madhab. Umpamanya kita belajar madhab Syafi'i, tafadhol, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti semua yang di madhab Syafi'i ini benar. Kadangkala yang madhab Hambali lebih benar umpamanya. Sehingga para ulama itu dulu pernah terjadi fanatisme madhab. Sehingga madhab Syafi'i nggak nikah sama madhab Hambali nggak nikah sama madhab Hanafi. Sampai seperti itu keruwetannya. Gara-gara mereka fanatik terhadap madhab. Maka madhab itu sebagai sarana untuk belajar. Tapi itu bukan agama. Agamanya agama Islam. Nabinya Nabi Muhammad SAW. Adapun madhab ini hanya cara untuk mempelajari agama. Baik, kalau dari madhab-madhab yang 4 itu kita juga nggak boleh ngikutin yang mudah-mudah, milih-milih. Anak milih, oh ini Zain, yang ini anak ikut madhab ini, anak ikut madhab ini, ikut madhab. Nggak boleh kita. Kita mengikuti, kalau memang kita ikut madhab itu, namanya orang nggak ngerti. Jadi orang awam itu mungkin lebih ikut agama ulamanya. Dia tanya, anak gimana melakukan ini? Ulamanya ngasih penjelasan, fadhol. Amalkan sudah. Karena memang dia
nggak punya ilmu. Tapi kalau dia bisa mengkaji ilmu, harus belajar ilmu, mendalami ilmu agama ini. Kalau berkaitan tadi dengan sholat Jumat ya, Ana nggak tahu kalau ada yang mewajibkan. Di sini disebutkan ya, Ana akan bacakan. Ya, kalau perempuan itu sholat Jumat, yang ada khilaf di antara para ulama itu, kalau perempuan itu sholat Jumat, apakah dia masih wajib sholat duhur? Itu memang ada pendapat berbicara seperti itu. Tapi kalau yang mewajibkan sholat Jumat bagi wanita wajib ya, artinya kalau dia nggak sholat dosa. Maka ini sesuatu yang Ana nggak tahu. Di madhab Syafi'i disebutkan makruh perempuan itu menghadiri sholat berjamaah kalau dia perempuan yang masih cantik ya, yang masih diinginkan. Kemudian kalau bicara sholat Jumat ya mereka tidak mewajibkan. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin nanti Ana akan belajar lagi kalau ada madhab yang mengatakan wajib buat perempuan sholat Jumat. Barakallahu fiik. Baik. Sampai mana kita ini? Udah selesai apa belum putarannya? Masih putaran ketiga dari pod Ustaz. Siap, tafadhali. Iya, pertanyaan titipan. Ketika kita sakit, kita diharuskan tawakal dan kepada Allah dan berikhtiar. Bolehkah kita berikhtiar dengan datang ke seorang syekh yang banyak datang ke beliau bisa sembuh hanya dengan membacakan ayat-ayat Quran dalam beberapa menit? Bagaimana membedakan itu kalau benar-benar datangnya dari Allah atau bantuan dari makhluk lain? Wallahu ta'ala. Jazakallahu. Ya, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, ingat yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara berangkat ke seorang syekh ya, tadi ikhtiar kita berobat. Yang pertama, pastikan dulu syekh yang kita akan berangkat ke sana. Meminta ruqyah kepada orang itu sebenarnya tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah meruqyah diri sendiri. Tapi namanya ikhtiar. Kadang kalau udah usaha Ustaz kok kayaknya nggak sembuh. Kita punya kawan-kawan berangkat ke fulan, alhamdulillah di ruqyah di sana dia bisa sembuh. Ya boleh-boleh aja dia berangkat asalkan dipastikan syekhnya ini benar di atas sunnah. Bukan dukun yang jadi syekh. Karena tidak sedikit Ana dapat beberapa kiriman ya di beberapa negeri itu. Ya syekh berjenggot, pakai gamis ya, pakai surban, Masya Allah. Mungkin dia pegang tasbih, ternyata dia dukun. Maka jangan orang kalau mau ke dokter aja itu harus cari tahu dokter ini gimana. Tanyanya bukan kepada pasien aja. Kalau tanya kepada pasien, pasiennya, oh Anda sembuh ke sana. Tanya sama yang satu level sama dia. Tanya kepada para ulama di sana. Yang tinggal satu kampung sama syekh itu umpamanya. Satu daerah. Tanya, gimana menurut syekh fulan, Anda kepingin berobat ke sana. Mungkin kita nggak tahu. Maka kita cari informasi yang lengkap. Setelah itu baru kita berangkat ke sana atau menentukan sikap berangkat atau tidak. Sebelum kita dapat ilmu, ya tahan dulu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaan lagi dari Sydney. Halo. Ya, tafadhal. Sydney. Ya, maaf sedikit panjang ini Ustadz. Masya Allah. Ya, ada keluarga, dia itu insya Allah paham sama as-sunnah ya Ustadz. Cuman keadaannya dia itu tinggal di desa yang banyak ya kurang memahami sunnah. Nah, ini dia itu punya anaknya itu udah dibilangin sih sama dianya, cuman dia bilang begini, mah apa salahnya tahlilan itu kan kita baca ayat Al-Quran. Terus apa salahnya juga kalau kita maulidan kan kita memperingati kelahiran Nabi kita. Di mana salahnya mah? Terus dia bilang, oh itu maha jaiz mah. Saya mohon untuk penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau ini pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau beragama itu ikut perasaan, ikut akal kita, maka ada berapa akal di muka bumi ini? Kenapa Allah utus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam?
Kenapa kok Nabi mencontohkan kepada kita? Jadi kalau bicara agama ini, yang diikutin itu adalah aturan. Coba jangan kita bicara agama di perusahaan. Orang masuk perusahaan kerja itu ikut aturan. Aturannya pakai baju warna hijau, dia pakai warna putih. Atau dia pakai warna ungu. Dia mengatakan, apa sih salahnya aku pakai baju warna ungu? Yang penting kan kerjaanku bagus. Rusak ketika semua orang itu mengikuti nafsunya, mengikuti akalnya. Maka dibikin aturan. Ada orang umumnya naik motor nggak pakai helm. Lalu dilarang. Kenapa sih salahku? Aku mati ya kepalaku sendiri. Kalau umumnya harus hancur. Jadi aturan-aturan itu diikuti. Dalam aturan agama ini, mungkin ada orang mengatakan, apa sih salahnya sholat setelah sholat subuh? Aturannya nggak boleh. Oh, emang nggak boleh. Kenapa? Lah wong sholat. Aku bertakbir, aku ambil udhu, aku menghadap kiblat. Jadi ikutin aturan. Agama ini sudah disempurnakan. Rasul SAW itu udah nyukupin kita. Tugas kita ikutin. Makanya kadang-kala orang-orang ketika melakukan beberapa ritual ibadah, tanyakan, engkau itu ikut siapa? Nabi mengamalkan itu? Enggak. Terus Abu Bakar? Enggak. Umar? Enggak. Utsman? Enggak. Ali? Enggak. Terus ikut siapa? Mereka tuh dijamin masuk surga. Oh, tapi kan ini kan baik. Udahlah. Itu baik menurutmu. Menurutmu baik. Menurut yang lain belum tentu baik. Makanya terjadi debat ibu sama anaknya debat. Kenapa? Karena menurut anaknya baik, menurut ibunya nggak baik. Terus untuk menyatukan dua pendapat ini, ikut Nabi Muhammad SAW yang beliau diutus menjadi nabi. Beliau mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Ada perkara-perkara yang lagi diamkan sama Nabi SAW. Tapi dalam urusan ibadah kembali kepada Rasulullah SAW. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum dari Kuala Lumpur, Malaysia, Ustadz. Ada titipan pertanyaan dari Ikhwan. Siap. Apabila saat sholat berjamaah, imam yang memimpin sholat, auratnya tersingkap pada saat sujud atau ruku yang menyebabkan bagian belakangnya terlihat. Atau di kondisi lain, bacaan imam tersebut mempunyai makhraj yang salah. Apakah sholat kita sebagai makmum tetap sah atau perlu mengulang sholat sendiri? Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan sholat imam. Apabila sholat imam itu sah di dirinya, maka sholat makmum sah. Maka yang perlu dibicarakan apakah sholatnya imam ini sah. Kalau sholatnya imam itu terlihat auratnya, kemudian dia tutupin, maka insya Allah sholatnya sah. Jadi tidak terlihat selalu. Jadi kadang-kadang terlihat tapi dia berusaha untuk menutupinya. Maka insya Allah nggak masalah. Tapi kalau memang dia tidak menutup auratnya ketika sholat, maka sholatnya nggak sah. Makmum nggak boleh bermakmum sama dia. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Berkaitan dengan bacaan tadi, bacaan imam mungkin ada makhrajnya yang kurang tepat. Tapi apakah kesalahan dia dalam mengeluarkan beberapa huruf itu menyebabkan sholatnya tidak sah? Tinggal dilihat bacaan dia yang salah di bagian mana. Apakah di bagian Al-Fatihah yang sampai merubah makna sehingga nggak sah sholatnya? Maka kalau nggak sah, makmum nggak sah juga. Tapi kalau buat imam sah, maka buat makmum sah. Jadi kaidahnya kalau sholat imam itu sah di dirinya, maka sholat makmum sah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau jawabannya masih ngambang dari ustadznya, insyaallah mohon ditanyakan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.